Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah kabarnya baik ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo Ketua Kelas Akbar, silakan pimpin teman-temannya membaca doa. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar ada baiknya kita berbaca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, terima kasih Akbar. Silakan duduk. Anak-anak, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir semua untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Anak-anak ayo berdiri, kita menyanyikan lagu nasional berjudul Berkibarlah Benderaku. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Kami rakyat Indonesia bersedia setiap masa mencurahkan segenap tenaga supaya kau tetap cemerlang. Tak goyang jiwaku menahan rintangan, tak gentar membela sang merah putih yang perwira. Berkibarlah selama-lamanya. Oke, silakan duduk. Nah, kegunaan kita menyanyikan lagu nasional itu untuk memupuk rasa nasionalisme, untuk menumbuhkan kecintaan kalian kepada tanah air kita, tanah air Indonesia, supaya kalian tidak lupa dengan lagu-lagu nasional negara kita ya. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya. Coba kalian perhatikan kipas angin yang ada di kelas ini. Apa yang kalian rasakan jika kipas anginnya hidup? Dingin ya. Dari mana asal angin kipas tersebut? Listrik yang menggerakkan kipas angin tersebut ya. Nah, tahukah kalian dari mana alirannya? Arusnya mengalir dari mana? Tahukah kalian? Dari komponen listrik ya, dari yang dihubungkan dengan sumber listrik ya anak-anak ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai arus listrik. Apa sih arus listrik? Apa saja komponen listrik itu? Rangkaian listrik itu apa saja? Dan hari ini kita akan praktik membuat rangkaian listrik sederhana ya. Oke.
Pembelajaran hari ini, kegunaannya setelah mempelajari pelajaran hari ini, Ibu harapkan anak-anak dapat mengetahui apa sih pengertian dari arus listrik. Nah, apa saja komponen-komponen listrik ya. Kalian dapat menyebutkan langkah-langkah membuat rangkaian listrik sederhana bagaimana dan dapat menyimpulkan ya kegunaan dari rangkaian listrik tersebut ya. Perhatikan dulu gambar yang ada pada tayangan berikut. Oke. Di sini ada perbedaan dan persamaan dari kedua gambar. Siapa yang bisa menyebutkan persamaan dan perbedaan kedua gambar? Oke, Ibrahim. Sama-sama di malam hari. Sama-sama di malam hari. Perbedaannya apa, Nak? Yang satu memakai cahaya bulan, Iya. memakai cahaya lampu. Oke, yang satu kurang terang karena dia hanya mengandalkan cahaya bulan ya. Sedangkan yang satunya terang karena memakai cahaya lampu ya. Nah, tahukah kalian dari mana asal cahaya lampu? Cahaya lampu yang ada di rumah kalian berasal dari mana sih? Bagaimana arus listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Mari kita cari tahu. Sebelumnya Ibu jelaskan dulu apa dulu pengertian dari arus listrik. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meskipun tidak ada media perantara. Arus listrik dihasilkan dari generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Ada yang pernah melihat generator raksasa yang banyak kabel-kabel listriknya? Ada yang pernah? Jika belum ada, mungkin kalian itu sudah pernah melihatnya, tetapi kalian tidak tahu apa namanya. Mari kita cari tahu melalui tayangan video berikut. Disimak ya. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik berdasarkan hukum Faraday oleh Michael Faraday, seorang ilmuwan dari Inggris. Nah, pembangkit listrik ini berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga yang ada. Sumber tenaga yang digunakan pembangkit listrik bisa didapatkan dari tenaga angin, air, matahari, belak, batu bara, diesel, gas, dan yang lainnya. Sumber tenaga yang bermacam-macam ini memiliki energi potensial yang diubah ke energi gerak lalu menghasilkan energi kinetik. Energi kinetik inilah yang menggerakkan suatu turbin, dan dengan adanya generator di pembangkit, energi mekanis dari turbin bisa menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh pembangkit kemudian dikirim melalui jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi yang biasa kita sebut dengan sebat menuju gardu induk. Di gardu induk ini voltasenya diturunkan menjadi tegangan menengah. Kemudian listrik disalurkan melalui saluran udara tegangan rendah yang biasanya berupa gardu distribusi berbentuk gardu tiang. Di gardu tiang ini voltasenya juga diturunkan. Lalu listrik disalurkan ke rumah kita. Ketika listrik sudah sampai di rumah kita, baru deh kita bisa asyik nonton TV. Nah, baru deh kita bisa asyik nonton TV. Nah, jadi begitulah proses penyaluran listrik anak-anak. Pertama, listrik itu dihasilkan di gardu pembangkit listrik ya nak ya. Kemudian dinaikkan voltasenya di gardu tegangan, lalu disalurkan melalui menara sutet ya, atau yang disebut dengan sutet. Kemudian listrik yang ada di menara sutet itu tegangannya diturunkan untuk dialirkan ke gardu distribusi yang biasa ada di pinggir jalan ya, tiang-tiang listrik ya. Nah, kemudian dari situ listrik sampai ke rumah. Kalau sudah sampai ke rumah, kalian bisa menikmati listrik ya, menonton TV melalui listrik. Nah, sekarang apa saja sih komponen listrik yang ada di rumah? Mari kita baca dulu bukunya pada halaman 1 dan 2. Silakan dibuka anak-anak. Bukunya pada halaman 1 dan 2. Oke, paragraf pertama, tolong Akbar dibaca nak. Listrik pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Nightwan Town, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah.
Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Oke. Jadi siapa yang penemu listrik? Siapa namanya? Michael Faraday. Ya, Michael Faraday yang menemukan arus listrik. Arus listrik dihasilkan dari gardu raksasa ya. Paragraf, terima kasih Akbar sudah membaca. Paragraf kedua tolong Arya dibaca nak. Ya. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Oke, terima kasih. Nah, jadi arus listrik diterima di rumah dari rangkaian kabel ya. Nah, di situ disebutkan rangkaian kabel itu berupa apa saja. Coba Latifa, berupa apa saja? Rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Ya, ada rangkaian seri lampu dan rangkaian paralel lampu. Nah, rangkaian seri paralel lampu dan rangkaian seri dan rangkaian paralel ini ada komponennya. Komponennya sama, hanya yang membedakannya banyak sedikitnya komponennya. Apa saja komponen listrik? Nah, ini dia. Coba perhatikan nak, komponen-komponen listrik. Ada lampu, saklar, kabel, dan baterai. Coba Gerard dibaca nak, apa fungsi dari lampu? Lampu, benda elektronik yang menerima arus listrik dan berbagai sumber. Iya, lampu itu benda elektronik nak ya. Ketika dia menerima listrik, dia disebut dengan benda elektronik ya. Fungsinya menerima arus listrik dari berbagai sumber. Coba dibaca Najwa, apa itu saklar? Saklar menyambungkan atau memutus aliran listrik. Ya, saklar itu berfungsi untuk menyambungkan atau memutus aliran listrik. Siapa yang sangat suka memainkan saklar di rumahnya? Dimati hidupkan, cetak-cetek. Ayo, jangan diulangi ya. Kenapa? Karena itu dapat menyebabkan korsleting pada listrik ya, berbahaya ya. Nah, saklar di kelas kita ini tertutup dengan papan mading ya, tapi yang ini yang untuk memutus dan menghidupkan lampu ini namanya saklar, nah, ya. Oke. Nah, selanjutnya kabel. Nah, apa kabel Latifah? Kabel mengalirkan alur listrik dari sumber ke alat elektronik. Iya, kabel itu berfungsi untuk mengalirkan listrik dari sumber listrik ke alat elektronik ya. Coba Abdul baca komponen yang terakhir, baterai nak. Apa itu baterai? Baterai mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Oke, fungsi dari baterai itu mengubah energi mekanis menjadi energi listrik ya. Jadi komponen-komponen listrik inilah yang menyusun rangkaian listrik sederhana yang ada di rumah kalian. Nah, tadi ada dua ya, rangkaian seri. Apa itu rangkaian seri? Rangkaian seri, rangkaian yang terdiri dari dua buah lampu atau lebih disusun secara berderet atau berurutan ya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini atau juga di sana ya. Contoh dari rangkaian seri itu ada senter dan lampu lalu lintas, lampu jalan ya. Ya, lampu jalan itu disusun dengan rangkaian seri. Ada yang membawa senter tidak? Kemarin Ibu meminta anak-anak untuk membawa senter. Ada yang membawa senter? Oke, nah ini Ibu pinjam ya Hunaya. Ini senter yang Hunaya bawa nak ya. Nah, senter ini tombol yang untuk menghidupkan dan mematikan ini namanya saklar ya.
Komponennya apa saja? Ada lampu? Ya, ada lampu. Di dalamnya ada baterai ya. Nah, terus kalau senter itu kabelnya ada kabel penyusun di dalamnya nak ya. Karena ini terbungkus oleh rumah senter jadi tidak terlihat. Namun selain kabel ada senter itu yang disusun menggunakan lempengan besi ya. Terima kasih Hunaya. Rangkaian selanjutnya itu rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel yang terbentuk dari beberapa komponen yang dihubungkan dalam beberapa cabang. Ya, cabang pertama dan cabang kedua. Nah, contoh dari rangkaian paralel ini, ya, ada lampu lalu lintas dan ada lampu rumah. Biasanya lampu rumah itu disusun rangkaiannya itu rangkaian berdasarkan rangkaian paralel. Nah ya, kalau anak-anak lesu semua kita tepuk semangat dulu. Jangan harus semangat ya, jangan lesu ya sekolahnya. Tepuk semangat, ayo tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat, oke. Harus semangat ya. Nah, selanjutnya kalian akan membuat rangkaian seri. Ya, kemarin sudah ibu ini ya minta membawa alat-alat ya, alat-alat dan bahan untuk membuat rangkaian seri. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silahkan dikeluarkan nak barang-barangnya, alat-alatnya. Baterai ada? Kabel? Lampu? Fitting atau dudukan lampu ada? Saklar? Oke, ada semua ya, lengkap ya. Oke, silakan simak nak cara membuat rangkaian listrik seri ya, biar kalian mendapatkan gambaran. Pertama, kabel kalian potong sedikit ujungnya, jangan terlalu banyak nak ya, untuk mengeluarkan lempengan yang ada pada kabel. Kemudian lempengan tersebut dililitkan dengan saklar ya. Pastikan yang terlilit itu lempengannya ya nak ya, tidak ada ruang, rapat ya, digulungnya, dililitkannya rapat sehingga tidak ada ruang lagi agar arus yang mengalir nanti mengalir dengan sempurna. Kabel yang kalian miliki jika ukurannya 1 meter boleh dibagi 4 dulu nak ya, dibagi 4. Silakan dipotong nanti setiap ujung kabelnya untuk mengeluarkan lempengan dari kabelnya nak ya, agar kita mudah untuk melilitkannya pada saklar ataupun fitting lampu ya. Boleh dibengkokkan atau tidak nak ya, tidak perlu dibengkokkan, nanti takutnya nanti malah patah ya, tidak usah dibengkokkan, nanti dimiringkan saja saklarnya. Oke. Kalau sudah dililitkan, diselotip ya, diselotip dan aturlah arah rangkaiannya sejajar dan rapi ya. Kalau sudah dihubungkan dengan fitting lampu ya, fittingnya dulu, lampunya nanti dipasangnya nak ya. Hubungkan dulu dengan fitting lampu. Kalau sudah dihubungkan dengan fitting lampu, hubungkan lagi dengan kabel, baru hubungkan lagi dengan fitting lampu. Diperhatikan dulu, nanti kita baru praktek ya. Jadi kabel, saklar, kabel, fitting lampu, kabel lagi, fitting lampu lagi, kabel lagi. Berapa buah lampu yang dibawa nak? 3. Oh, 3. Oke. 3 ya.
Oh, di sini 2, tidak masalah ya. Oke, kalau sudah, kita hubungkan dulu baterainya, diselotip. Pastikan kalian menggabungkan baterainya, tidak ada ruang, harus benar-benar rapat ya. Nanti boleh ditempel seperti ini. Aduh maaf, ditempel dulu baterainya baru diselotip, boleh nak ya? Boleh, lebih baik seperti ini saja, jadi tidak ada ruang nanti di baterainya. Oke, kalau sudah, selotip dengan baik agar tidak bergerak ya nak ya. Nah, baru hidupkan saklar. Kalau lampunya hidup berarti praktek rangkaian serinya berhasil ya. Oke. Oke, ayo kita mulai. Siapa ketua kelompok 1? Irena. Sekretarisnya siapa? Sekretaris nanti yang menulis lembar kerjanya ya. Oke, semuanya bekerja ya, jangan tidak ada yang bekerja. Silakan kabelnya dipotong dulu menjadi 4 bagian. Silakan dipotong menjadi 4 bagian. Ini nanti nak ininya ya. Oh. Oke. Kabelnya digunting. Kabelnya digunting. Sini Ibu contohkan cara mengguntingnya. Digunting sedikit, baru diputar, dibuang ya. Jangan sampai tergunting lempengan bersihnya ya. Nih. Oke, ayo bergantian mengguntingnya. Semuanya bekerja, jangan tidak ada yang bekerja. Jangan tidak ada yang tidak bekerja. Oke, ada guntingnya? Ada. Oke. Gunting sedikit ya. Sedikit saja, baru dilepas. Nanti nak nempel ini nanti. Nempel ini buat apa nanti nak? Nanti ini. Nah. Baterainya terakhir. Bisa? Bukan sini. Agak lagi ya. Ini. Agak banyak. Agak banyak. Itu ikut. Ini dulu. Ini lagi 3 baterai. Emang itu baik. Tidak pakai 3 baterai. Sudah masuk ke baterai. Agak banyak. Itu banget. Bisa kan caranya. Ini caranya bisa ngomong main. Tidak bisa nak, harus ini, harus kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Nah, ini sambung ke fitting lampunya, sambung kabelnya. Pakai 3-tiganya. Ini nanti saja sabungnya, nanti pas sudah di situ terakhir. Ininya dulu ya. Silakan dipastikan. Ini tadi yang di sini. Ini tadi di sini. Nah, kasih lagi lakban. Oke, kalau dilakban.
Ya dekat lah. Hati-hati memegang guntingnya ya. Guntingnya sedikit saja karet pada kabelnya nak, bahan isolator pada kabelnya, jangan sampai tergunting lempengan besinya. Lemnya nanti dia lah. Kau pandan cari tu kau pandan. Warna tegal ini. Baterainya. Ini nih gunting lagi. Baterainya pastikan 3 jadi ini 3 ya, oke. Tidak usah dipotong, tidak apa-apa nak, nanti dilipat saja. sini. Daripada kabelnya tidak sampai. Jangan ada yang tidak bekerja ya. Alika. Sudah dicabut. Nanti Oke. Pastikan melakban pada baterainya kuat ya. Kuat dan rapat. Jangan sampai ada ruang pada baterainya, nanti arusnya tidak mengalir sempurna.
Kalau kalian kesulitan boleh panggil ibu biar ibu bantu. Oke. Ini di sini saja, Nak. Nah, Gerat tempelkan. Yang itu ya. Main-main ya. Bagaimana? Hidup? Alhamdulillah. Pastikan memberi selotipnya rapat. Ya? Kamera di sini kan, Bu? Tidak apa-apa kalau misalnya dia hidup. Nah, ini tidak berpengaruh. Yang penting ada arus negatif dan ada arus. Nah, itu hidup. Oke. Ya. Hidup tersebut dalam kami itu kala itu. Tunduk di bawah kaki. Jika sudah, boleh diisi lembar kerja siswanya, Nak ya. Kamu tidak bantu. Jadi nyamuk kami, Bu, kalau mereka berdua itu. Tadi mah. Satu semen tadi. Lihat. Kan? Terus kocok deh. Kurang itu. Kurang ini ya, kurang kencang. Iya. Hidup? Oke, dikencangkan lagi. Kelompok 3 ada kesulitan? Kelompok 4? Oke. Itulah. Sudah itu. Ke. Lah, kok sama kawan gue ini deket sama. Ya? Kurang kata gini. Berapa itu? Sudah. Kurang kocok. Sudah itu pas. Pas lah. Coba. Lampunya belum dipasang. Lampunya itu dipasang. Satu lagi. Sudah, oke. Silakan diisi LKPD-nya, Nak. Mana itu? Lembar kerja siswanya silakan diisi. Oke, hidup ya. Ini pasang. Selotip. Kenceng nggak itu? Bismillah, kenceng. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ren. Sudah nyala? Belum itu kan. Nah itu. Oh, yang apa? Nah itu. Istirahat nih. Mungkin ada itu.
baterainya. Bukan, ini kemungkinan kurang kuat. Ininya. Kalau enggak lampunya satunya putus, Nak. Iya, tadi Iya. tuh kebanyakan dimainin cetak-cetak. Coba ke minjem lampu lain. Ada yang lain? Coba. Minjem dengan lampu lain. Lampu yang lain. Coba yang ini. Apa benar-benar lampunya yang putus? Gara-gara kamu pula tadi main cetak. Memang Berarti dari yang tengahnya, Nak, kurang dia. Kurang ya? Mm-mm. Udah. Lagi. Sambungannya kurang ya tuh soalnya. Sambungannya kayaknya memang kurang ini. Kurang rapat. Kurang satu. Nah, coba. Coba baik. Sama baik. Sudah semua diisi LKPD-nya, Nak? Sudah. Sudah tadi. Mana? Sudah itu, Bu. Masih nggak bisa, Kak. Berarti mungkin fittingnya yang rusak, Nak. Gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa. It's okay. Sudah, oke? Sudah semua ya? Kelompok berapa yang belum? Ini nak kurang kecil. Oke, dah. Oke. Ya. Oke, kita mulai presentasi. Dikasih. Minjem speaker ya, Pak. Juga ini sih, Nak. Ada kabel yang lain tidak? Di kabel lain. Tapi lah putus, Bu. Yang kecil tidak apa-apa. Yang kecil tidak apa-apa. Iya nanti mau gempok. Hah? Gempok juga, Bang. Iya, cuy. Tapi kabel kabel kecil. Dua tadi. Tadi kabelnya. Mana kabel? Hilang Ibrahim. Tak ada. Bisa kan berhasil? Ya, bentar ya. Mati dulu, mati lah. Mati ini sudah belum? belum. Nah, berarti Sudah. Lampunya? Oke. Coba cetek. Bismillah. Bismillah berhasil. Nah ya. 1, 2, 3. Nah, Berhasil ya? iya. Oke. Tapi kenal. Oke, semuanya sudah siap? Kita mulai presentasi ya. Oke, silakan kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan untuk melakukan presentasi, Nak. Produknya arahkan ke depan, Nak, ke arah teman-temannya produknya.
Coba. Oh ini nah lepas. Coba. Itu enggak kaki bela. Ujian. Sudah kelompok ini dulu, kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dulu. Oke. Kita ke kelompok 2 sudah siap untuk presentasi? Karena kelompok 1 tadi terlepas satu kabelnya, jadi perlu diperbaiki. Ayo nak, presentasi. Silakan maju kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azam sebagai ketua kelompok dan Abdul sebagai sekretaris, dan anggota kami ada Ronald dan Rizky. Silakan dibacakan bahan dan langkah-langkahnya. Bahan-bahan yang kami pakai adalah baterai, bohlam, kabel, gunting, selotip, dan saklar. Rangkaian seri membuat Langkah-langkah pembuatannya dulu nak. Sebutkan siapa yang menyebutkan rangkaian membuat. Oke, ini Langkah-langkah ini kan. arahkan ke depan. Mana jam? Ini kalau Silakan dibacakan. Langkah-langkahnya pembuatannya adalah: 1. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian. Siapkan fiber untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Susunlah 3 baterai, kemudian rekatkan dengan selotip. Rangkaikan kabel dan lampu menjadi rangkaian seri. Nyalakan lampu yang telah kamu buat dengan rangkaian seri. Dah. Bisa ya. Coba ibu tanya dulu. Kalau misalnya dihidupkan saklarnya, apa yang terjadi? Coba dihidupkan saklarnya. Oke. Hidup tidak lampunya? Oke. Lihatkan ke temannya. Lihatkan ke temannya. Ini hidup ya? Oke, kalau dimatikan? Oke, mati. Berarti rangkaian seri yang kalian buat berhasil. Apa kesimpulannya? rangkaian seri membuat rangkaian Rangkaian seri membuat arus listrik mengalir dalam suatu jalur. Jika salah satu lampu dinyalakan, lampu lain juga menyala. Rangkaian seri itu dibuat melalui satu jalur ya. Jadi arus yang lain itu sama ya. Ada yang mau memberi tanggapan untuk kelompok 2? Abbas? Sangat keren ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk. Produknya taruh di atas meja ibu ya. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 3, ayo maju nak. Belum siap juga, kelompok 5 dulu ya, atau kelompok 4? 5 dulu, oke. Ketua kelompok, pegang nak. Produknya ya. Nah, surat ambil. Buka maju ke depan. Oh, adik.
Ya, agak pencet pas hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 kami akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadlan sebagai ketua, Latifah sebagai sekretaris, dan Afika Kerat Fikrisman sebagai anggota. Bahan-bahan kopi. Bahan-bahan yang digunakan baterai, bolam, fitting, kabel, gunting, selotip, saklar. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian. Siapkan fiber untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Susunlah 3 baterai, kemudian rekatkan dengan selotip. Rangkaian kabel dan lampu menjadi rangkaian seri. Nyalakan lampu yang telah kamu buat dengan rangkaian seri. Oke, nah sekarang ibu tanya, coba dihidupkan saklarnya. Oke, coba dimatikan. Apa yang terjadi ketika saklarnya dihidupkan? Semua lampu hidup. Jika saklar dimatikan? Semua lampu mati. Ya, oke. Silakan beri kesimpulan dari hasil percobaannya. Rangkaian seri disusun berurutan dan sejajar. Jika lampu mati, maka lampu yang lain juga ikut mati. Satu lampu hidup, maka semua lampu lain juga akan hidup. Jika semua lampu mati, jika saklar dimatikan, maka semua lampu akan mati. Jika saklar dihidupkan, maka semua lampu akan hidup. Ya, oke. Ada yang mau memberikan tanggapan, Ronald? Sangat bagus ya. Terima kasih Ronald. Terima kasih untuk kelompok 5. Kelompok 1 sudah siap? Oke, silakan. Aku tanggapan. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Sebelumnya, perkenalkan saya Rana sebagai ketua dan sekretarisnya Ibrahim, dan anggota kami adalah Akbar, Nafisa, dan Fadlan Rizky. Perkenalkan, nama saya Rafael Akbar. Saya akan menjelaskan bahan-bahan yang kami gunakan. Bahan-bahan yang kami gunakan adalah baterai, bola kecil, dudukan lampu, kabel, saklar. Siapa? Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan rangkaian seri. Cara membuatnya, pasangkan kabel merah berukuran 3 cm pada dudukan lampu. Salah satu ujung kabel merah dipasang di saklar, ujung yang lain dipasang di baterai. Ujung kabel hitam dipasang di saklar sisi yang lain, yang ujung yang lainnya dipasang di sisi lain baterai. Pasang lampu didudukan, selesai. Sekarang ibu tanya, coba kalian hidupkan saklarnya. Apa yang terjadi? Hidup. Berapa lampu yang hidup? Semua. 3. Semuanya yang hidup. Oke. Jika saklarnya dimatikan, apakah masih ada lampu yang hidup? Tidak, karena tidak ada arus listrik yang mengalir ya. Oke. Silakan beri kesimpulan. Rangkaian seri, apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati karena berasal dari sumber yang sama, yaitu baterai. Apabila satu dimatikan, maka lampu yang lain juga akan mati karena berasal dari satu sumbernya ya. Satu sumbernya, yaitu sumbernya apa tadi? Baterai. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Gerard?
Sangat keren ya. Oke, terima kasih Gera dan kelompok 5. Boleh kelompok 1, maaf. Kelompok 1 silakan duduk. Oke, berapa kelompok lagi yang belum? Oke. Kelompok 5 silakan maju. Kelompok 4 silakan maju, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan rangkaian listrik seri. Sebelumnya perkenalkan, saya Fatia Hunaya sebagai ketua dan Syaifani Syakira sebagai sekretaris, dan anggota kami Arista dan Dewi. Suaranya dibesarkan lagi, Nak. Bahan-bahan yang digunakan adalah baterai 3 buah, kabel listrik ukuran 30 cm, selotip hitam kecil, gunting, saklar hitam kecil, bohlam kecil 3 buah, fitting 3 buah. Langkah-langkah membuat rangkaian listrik seri: menyiapkan kabel sepanjang 30 cm, pisahkan kabel masing-masing positif dan negatif. Dikupas bagian kiri dan kanan kabel. Satukan bohlam dan fitting. Gabungkan bohlam dan kabel dengan cara memasukkan kabel tembaga ke dalam dudukan yang ada di dudukan bohlam. Kalau sudah, gabungkan kabel-kabel. Sambungkan saklar dan tembaga kabel. Langkah selanjutnya, siapkan 3 buah baterai. Sambungkan baterai ke tembaga kabel. Jika sudah disambungkan, tinggal kita hidupkan. Coba dites. Hidupkan saklarnya. Oke, berapa lampu yang hidup? 3. Semua ya? Oke, coba dimatikan. Apakah masih ada lampu yang hidup? Tidak ada ya, karena arusnya terputus. Oke, silakan beri kesimpulan. Rangkaian seri: apabila salah satu lampu dimatikan, maka lampu yang lain akan mati karena berasal dari sumber yang sama, yaitu baterai. Karena berasal dari sumber yang sama ya, jadi satu aliran. Jadi kalau satu dihidupkan, otomatis yang lain juga hidup. Kalau satunya dimatikan, yang lain juga ikut mati. Siapa yang mau memberi tanggapan Pak Landari? Sangat keren ya. Menurut Ibu juga sangat keren. Ini seperti televisi. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan duduk kelompok 4. Terakhir kelompok 5. Kelompok 3 ya yang belum ya. Ya maju saja, tidak apa-apa, Nak. Maju saja. Maju saja. Silakan maju. Silakan maju. Ria. Lampunya konslet. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang rangkaian listrik seri. Sebelumnya perkenalkan, saya Arya sebagai ketua kelompok dan Najwa sebagai sekretaris, dan anggota kami ada Alaika, Fadli dan Kaila. Bahan-bahan yang kami perlukan adalah baterai, bohlam,
fitting, kabel, gunting, selotip, saklar. Oke, langkah-langkah membuatnya. Perkenalkan, nama saya Alaika. Saya akan menerangkan langkah percobaan. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat rangkaian. Siapkan fiber untuk rangkaian listrik seri dan paralel. Susunlah 3 baterai. Kemudian rekatkan dengan selotip. Rangkaian kabel dan lampu menjadi rangkaian seri. Nyalakan lampu yang telah kamu buat dengan rangkaian seri. Oke, sekarang coba dihidupkan. No. Kalian kurang kuat merekatkan selotipnya. Oke, coba dihidupkan, Nak. Pegang kelompok yang lain. Anggota kelompok, ayo pegang. Nanti direkatkan lebih kuat ya. Direkatkan lebih kuat, Nak ya. Terbalik, jangan terbalik. Arusnya negatif harus bertemu dengan arus positif. Oke, jangan ditutupi temannya. Oke, hidup ya. Berapa lampu yang hidup? Jika dimatikan? Oke, silakan beri kesimpulan. Silakan beri kesimpulan. Rangkaian seri berasal dari sumber listrik yang sama. Di sini sumber listriknya adalah baterai. Jika saklar dimatikan, lampunya mati. Jika dia hidupkan, lampunya hidup. Sumber listriknya sama, yaitu baterai ya. Jika dihidupkan, semua lampunya hidup. Jika dimatikan, semua lampunya mati. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Latifah? Sangat keren ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terima kasih semuanya. Jadi, kelima kelompok tadi sudah berhasil ya membuat rangkaian seri karena lampunya hidup ya. Walaupun misalnya ada kesalahan itu karena kalian kurang merapatkan baterainya ataupun kurang menggulung kabelnya dengan rapat ya. Jadi arusnya kurang terhubung ya. Oke, kita main games dulu. Ya. Silakan berdiri semuanya. Silakan berdiri semuanya, kita main games dulu. Oke. Kita main games dulu. Dibereskan dulu buku-buku yang ada di atas meja, dibereskan. Buku-buku yang ada di atas meja dibereskan. Ayo Nak, dibereskan buku-buku. Oke. Diletakkan dulu di. Oh ini belum dikumpul, sini Nak, dikumpul. Oke. Ya nanti direkatkan lagi. Oke. Perhatikan Ibu, kita simulasi dulu. Kalau Ibu bilang pegang kepala, kalian pegang kepala. Kalau Ibu bilang perut, pegangnya perut. Kalau Ibu bilang bahu, pegangnya bahu. Kita percobaan dulu ya. Bahu, perut, kepala. Ketika Ibu bilang pena, maka siapa cepat ambil pena dia yang dapat ya, dia yang memenangkan gamesnya. Oke, kita coba lagi. Kita coba, ini uji coba. Kepala, perut, bahu, kepala, pena. Oke, itu baru uji coba. Sekarang kita game sesungguhnya, ayo. Oke, siap, konsentrasi. Perut, bahu, perut, bahu, kepala, perut, bahu. Salah. Belum bilang pena. Ayo, konsentrasi. 1, 2, 3. Bahu, perut, kepala, perut, bahu, pena. Belum ya?
sekali lagi ya. Konsentrasi. Konsentrasi. Perut. Kepala. Bahu. Pena. Oke. Siapa yang dapat, dia yang memenangkan games. Oke, silakan diambil penanya. Silakan diambil, oke. Sekarang kita lanjut belajar. Siapa mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Arista dan Latifa, boleh? Oke. Oke, hari ini kita belajar apa saja, Arista? Bagaimana caranya listrik disalurkan dari gardu-gardu ke rumah penduduk. Rangkaian listrik. Setelah itu, Oke, kasih Latifa. Latifa apa saja sudah dipelajari hari ini? Arus listrik dan apa? Arus listrik, baterai, saklar itu Oh iya. apa? Rangkaian seri. Komponen. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan? Hari ini sudah belajar apa saja? Oke, tidak ada ya? Oke, terima kasih Arista dan Latifa sudah membantu Ibu menyimpulkan. Oke, iya sama-sama. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai pengertian arus listrik ya. Terus bagaimana arus listrik itu sampai ke rumah-rumah warga penduduk. Terus kita mempelajari alat-alat yang menyusun sebuah listrik itu dinamakan komponen listrik. Ada alat apa saja tadi? Saklar, baterai, kabel, fitting, bola lampu. Oke. Ya, itu termasuk dengan komponen-komponen listrik ya. Jadi ada dua tadi rangkaian listrik. Ada apa saja? Seri dan paralel ya. Oke. Menyenangkan tidak pembelajaran kita pada hari ini? Alhamdulillah, menyenangkan ya. Dengan pembelajaran hari ini kalian bisa mengetahui ya bagaimana cara membuat rangkaian listrik. Oke, untuk supaya Ibu bisa mengukur kalian apakah benar-benar paham, kalian kerjakan dulu latihan soal evaluasi berikut ya. Ini bukan punya aku. Dewi belum dapat ya. Dibuat namanya, dibaca ya. Dibuat namanya dulu nak. Dibuat namanya. Siapa yang belum dapat? Siapa yang belum dapat? Oh, Alaika belum dapat ya. Oke. Oke, buat namanya dulu ya. Kemudian kalian beri tanda silang satu saja pada jawaban yang tepat, karena di situ cuma ada satu jawaban yang tepat. Ya, dari keempat pilihan jawaban tersebut terdapat satu jawaban yang tepat. Silakan diisi. Jangan mencontek ya. Sudah ya? Oke, sebentar Ibu susun dulu. Ibu susun dulu pekerjaannya. Yang belum boleh diselesaikan dulu, dibaca ulang, jangan salah-salah. Sudah ya? Oke. Sudah dibaca dengan teliti kan?
Oke. Duduk yang bagus, Nak. Duduk yang bagus. Terima kasih. Oke, Naya sudah. Oke. Sebentar Ibu cek dulu ya. Alhamdulillah, dari lembar evaluasi yang sudah kalian jawab ini sebagian besar menjawab dengan nilai sempurna ya. Walaupun masih ada 3 anak ini yang masih belum mendapatkan skor sempurna, namun sudah mencapai di atas rata-rata ya. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Agar anak-anak lebih paham ya mengenai, tadi kan kita belajar tentang rangkaian seri ya. Bagaimana itu rangkaian paralel yang satunya. Coba anak-anak buka bukunya, Nak. Buka buku temanya pada halaman 130. Pada halaman 130 ya. Di situ ada rangkaian lampu ya di kelas, rangkaian lampu paralel. Mohon dibaca di rumah ya agar anak-anak lebih paham lagi dengan pembelajaran pada hari ini ya. Oke. Nah, selain di halaman 130, ada juga di halaman 85 Nak, mengenai rangkaian paralel ya, lampu lalu lintas. Boleh kalian baca agar kalian lebih mengerti bagaimana perbedaan rangkaian seri dan rangkaian paralel. Oke. Silakan ditutup bukunya. Dimasukkan ke dalam tas. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini agar lebih berkah, kita membaca doa lagi ya. Ayo Akbar, pimpin teman-temannya membaca doa. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang. Sebentar, kita lihat teman-teman ini dulu. Teman-temannya siap dulu, baru kita membaca doa. Oke, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita pulang, ada baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillah. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.